RRQ berhasil menumbangkan perpasukan dari sang Raja Langit dari Filipina. Dari prediksi Pak Pulung seperti apa? RRQ 42. RRQ 42, Iya. kalau saya RRQ 43. Dan kita bakal menyaksikan secara bersama-sama. Dan kita akan mengawal International Championship kita hari ini. Dan buat kalian semua jangan lupa datang ke TNC Indoor Senayan. Yap. Belum telat, it's okay, no problem. Dan yang nggak bisa datang nggak masalah. Di rumah aja nonton rame-rame. Yap. RRQ 43, RRQ. RRQ 42. Still RRQ. Oke. RRQ untuk hari ini. Jadi buat teman-teman semua, hari ini kita tunjukkan bagaimana menjadi tuan rumah yang luar biasa. Yes, tuan rumah yang sudah dinanti-nantikan tentunya. Memang kita adalah salah satu tuan rumah yang sangat excited. Yap. RRQ 43, 43 sementara Pulung RRQ 42, 42, 42, 42, 42, 40. 42, Oke, 42 and 43. Tapi kalau ngomongin draft gimana Pak Pulung? Apa Yap. Pak Pulung udah ngelihat draft dari tim RRQ mampu menumbangkan dari sang Raja Langit? Apapun itu yang memang sudah diberikan oleh jajaran coachnya, Oke? percaya. Semua percaya. Semua percaya. Tapi ingat, jangan lupakan. Tadi Kikong telah berbicara. Yap. Mereka selalu kuat dengan bersama. Tapi kalau individual itu bisa menjadi salah satu hal yang tidak disiapkan oleh tim RRQ. Dan itu menjadi celah untuk Onyx Filipina. Sedangkan Yap. Onyx Filipina, apakah mereka mampu dipaksa dengan tim fight yang solid? Karena jujur, kalau ngomongin tim fight yang solid, RRQ beberapa belakangan ini memenangkan match-nya dengan 5-man team fight. Betul, cuman ada beberapa skill individual juga yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ yang kita tidak boleh melupakannya gitu loh. Rin sebagai mid lane yang kita tahu bagaimana positioning, Flicker buat maju. Flicker buat maju sebentar, Dairon juga mengerikan sekali. Oke, mari kita tunjukkan kepada dunia. TNC Indoor tepuk tangan yang kencang. Let's go to grand final. The Dragon Ball Series Mobile Master. Oke, let's go, it's time. Seperti biasa di awal game. Mungkin dari beberapa player hanya akan mengisi dulu dari laning yang mereka miliki. Sementara di bagian mid cukup santai sejauh ini. Ya kalau ngomongin dari mid, ngomongin Indom berada dengan Badang ya. Yep. Dia juga nggak bisa terlalu sembarangan masuk. Kenapa? Karena Kingkong kondisinya kali ini dengan Suyo. Dia punya damage besar banget di early game. Lihat, poking damage yang sangat mengerikan. Ini akan membuat Indom nanti akan ketinggalan level. Kalau udah ketinggalan level, dia nggak bisa mirroring sama Chow. Ya cuman yang kita tahu adalah track record apabila Busco juga menggunakan dari Chow-nya. Dia punya positioning yang bagus, dia tahu bagaimana momentum untuk bisa mengacak-acak dan ini yang harus diwaspadai. Ini yang benar-benar harus ditutup. Tapi yang gue suka sih sekarang dia dengan template permainan dari Joy-nya ini. Dari kemarin agak cukup worry sih ketika dia melepas ke arah Joy. Karena Joy ini cukup sulit untuk ditangkap. Dan gue cuma melihat adanya Brusco di sini. Kalau ngomongin Kelra, oke, dia punya damage per second. Tapi waktunya itu akan dia ada mid to the late game. One by one situation. Di arah soul lane, gold laner, Toy. Apakah mampu dia head to head dengan sosok dari Kelra? Meanwhile di arah mid lane dengan sedikit damage tambahan. Dan satu keuntungan menurut aku, high ground magical damage-nya tidak dimiliki oleh tim Onyx Filipina. Yep. Cuman sementara sekarang Idok ya, bagaimana cara dia untuk bisa membuka tapi di bawah nih Ji. Oh, tapi di bawah mereka nggak bakal mau invasi lebih lanjut lagi. Mereka nggak bakal berani. Kalau mereka masuk lebih dalam lagi, itu akan menjadi pertanda buruk. Yep. Kenapa? Team fight akan sangat berbahaya kalau turtle-nya muncul dan mereka kehilangan satu member. Yap, itu di bagian tengah sendiri ada sebuah pergerakan yang membelokkan dan Idok sekarang menjadi orang terdepan. Oke, tapi nampaknya di sana retribution dari seorang Kikong berhasil mendapatkan satu turtle. Disengage. Ini dia yang mungkin sangat mahal dan mungkin harus kita contoh. Filipin player, mereka disiplin. Lihat, berhasil dapetin Kara Turtle, mereka disengage. Lihat god lanernya, Yep. langsung hajar karena dia tahu dia punya punya turtle buff. Oke, sementara Idok lah yang menjadi satu hal yang harus diwaspadai. Kenapa? Karena tadi Idok juga nggak dapat ruang. SP-nya tergerus terus loh, SP-nya benar-benar kepok terus-terusan. Posisinya untuk dia melakukan trapping, tapi Selena selalu menggagalkannya. Masalahnya kalau ngomongin trapping, ini kan ada di Selena powernya. Yep. Nah, Badang itu main hide and boost juga. Betul, sama-sama trapping dia main di Sama-sama akhir. trapping. Cuman ketahuan Ji gitu loh. Cuma ngomongin Selena, dia cuma pakai trap aja Itu udah kelihatan dia. badannya. Itu Sedangkan dia. Badang harus pakai badan. Itu berat banget untuk Idok. Jadi Belum mau lagi nggak dengan mau, jarak yang memang sudah dikurangin sedikit. jarak yang tipis ya bisa kita Yep. bilang. Tapi Brusco mencoba untuk melakukan duel Dragon. Menuju ke arah yang salah, dua flicker telah keluar. Menandakan tandanya Onyx Filipina gagal untuk melakukan invasi. Tapi Rinsha bakal coba dipasang dengan ada Kikong bersama dengan Susujin. Dan Kikong masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Dengan ada Brusco di sana, walaupun ada The Way of Dragon, but it's okay. Cover terhadap sosok seorang King Kong. Yap, itu dia efektivitas dari tiap skill yang memang sudah diperlihatkan oleh masing-masing player. King Kong barusan sementara. Sekarang untuk Super Prince sendiri masih terjebak hampir saja. Super Prince masih bisa kabur.
Super Prince sekarang mungkin punya power. Tapi karena metode late game, kalau dia nggak mainin momentum ini berbahaya. Tapi The Wave Dragon apakah muncul di tangan dari seorang Brusco? Dengan Clone Space dia menuju ke belakang. Mencoba dihajar Kurt. Belum ada cover tapi Sosojin udah mulai masuk. Semua udah bersinar. Dan Red metipu dari Sosojin. Sosojin berhasil mendapatkan 1 point kill. Kurt jadi target utama. Setelah berikutnya Super Prince bakal coba masuk. Tapi nampaknya Indo berhasil menutup jalan 2 damage dari Onyx Philippines. Meanwhile Kurt versus everybody bersama dengan King Kong. Berhasil mendapatkan point kill tambahan. Out of nowhere kita melihat one by one situation. Kelra gagal melakukan solo pick off terhadap Toy. Yap, dan Toy berhasil mendapatkan landingnya sementara di area tadi ya. Mereka tahu bagaimana kembali lintas, tapi ini dia. Serangan dilakukan kembali sih. Mereka nggak boleh paksa. Mereka nggak boleh overcommit. Ingat, ini Onyx Philippines. Mereka selalu memanfaatkan celah kesalahan kecil yang pernah dibuat oleh lawannya. Dan Kirk benar-benar bisa memberikan waktu terhadap Gila sih, rekan-rekannya. Kirk. Banyak banget source skill ke dia. Gila Kirk sih, dia nge-absorb semua damage loh. Yap. Penggunaan pasif yang begitu baik, ngezoning player, semua waktu terbuang di Kirk doang. Sementara teman-temannya yang lain, ada satu misi tersembunyi lagi. Tapi kalau ngomongin Kirk, ini kalau tadi kejadian lagi di para pasukan dari tim Araki Hoshi, ini berbahaya banget. Dan aku ngelihat apakah Poveus ini dibuat untuk nge-buying time. Bukan untuk salah satu powernya. Bukan sebagai target utama dapetin solo pick off di arah EXP dan enggak. Tapi cuma buying time aja. Yep. Karena ada statement dari King Kong yang bilang RRQ sangat kuat kan dengan team fight 5-nya. Tapi kali ini lihat memaksa menuju seorang King Kong. Kirk nge-buying time lagi menuju ke seorang Ido. Mencoba dengan Fish Crank tapi lihat Brusco! The Way of Dragon yang gagal untuk memberikan turtle untuk tim Onyx Philippines. Karena retribution dari seorang Sosojin masih menyelamatkan serangan King Kong versus di depan sana. Sosojin bakal beri cover, Super Prince bersama dengan kawan-kawannya. Gak ada jalan untuk menuju ke seorang King Kong. King Kong masih selamat bersama dengan Tyrant yang akhirnya membuat para pasukan dari tim Onyx Philippines disengage. One by one situation di arah top lane akan dihindari seorang Kera. Tapi Sosojin masuk lebih dalam. Jangan sampai dia terkena lele dari seorang Selena. Dan kali ini kalau mid lane-nya pecah loh. Ini bahaya banget untuk para Buffin. Tapi Toy sudah hadir, Toy sudah siap untuk bisa memberikan bantuan. Tapi Super Prince-nya kembali lagi. Dengan Abyssal udah sekarang, SOD-nya keluar. Oh nggak bisa masuk Kelra. Dia nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Ini berbahaya banget karena Rizal is coming. Toy, no way to run. Kirk versus everybody. Terlalu mengerikan, membuat Kirk di depan sana. Bahkan dia mendapatkan double kill. Mencoba untuk ngajak-ngajak di arah mid lane. Sosojin, one last man standing. Looking for wipeout. Dan no. RRQ kehilangan 4 pemainnya. 8 point kill di tangan dari Onyx Philippines. Raksasa yang harus mereka hadapi dari Filipina kali ini memang benar-benar menunjukkan kelasnya Kirk. Lagi dan lagi, oke. Mereka punya fokus menghancurkan ke arah Selena ataupun Brusco. Tapi Kirk, orang yang benar-benar harus mereka lewatin terlebih dahulu. Gila sih Kirk. Dia nge-buying time banyak banget sih. Kirk benar-benar nggak bisa dibendung sih. Kirk salah satu orang yang harus diantisipasi oleh para pasukan dari tim Araki. Gak ada yang benar-benar bisa nge-burst di awal loh, Ji. Masalahnya, ini jawaban untuk Kirk belum ketemu. Kalau misalnya Kirk udah ketemu jawabannya, ini mungkin RRQ Hoshi bisa nge-make play untuk game pertama. Tapi kalau RRQ Hoshi belum nemuin jawaban itu, gue bisa bilang RRQ akan kehilangan game pertamanya. Ya, bahkan Joey sendiri dengan mungkin startnya dia siap untuk memberikan nyanyian, gak bisa di depan Kirk, gak bisa. Gak ada gunanya dia sendiri. Damage-nya terlalu sakit. Oke beda sama Joe yang dulu, anti sisi mungkin. Itu pasti berbeda. Sekarang Itu Joey yang dulu, bro. ya itu yang dulu, sekarang nggak bisa dia seperti ini. Wah, sekarang mereka harus setup lagi. Mereka mungkin harus di take over lagi mungkin dari pemain dari VP ini. Kita lihat aja bagaimana setup yang begitu baik Konsil. Konsil gaming dari Ido, menuju ke arah seorang Kirk kah? Tapi feeling aku nggak boleh karena Kirk. Terlihat terdeteksi di mana Idok berada, damage terlalu sakit. Bahkan Idok disal, ingat itu saja. Fokus ke arah King Kong, 2 versus 1. Di depan sana ada Retribution from Sosojin. Berhasil menyelamatkan Sarto untuk para pasukan dari tim Araki Hoshi. Mereka masih menangkan Brusco, tapi Kirk seorang diri. Terjawaban untuk para pasukan dari tim Onyx Philippines. Apakah disambut begitu saja? Dan shutdown! Terjadi. Meanwhile Kera berhasil menangkapkan Spear of Distraction-nya, tapi dia tidak memilih untuk maju. Karena bukan satu buat keputusan yang tepat untuk dia masuk ke dalam perangkap Araki Hoshi. Kembali hampir terulang, Kirk memberikan waktu untuk rekan-rekannya bisa mendekat. Semua source skill tadi dikeluarkan ke Kirk. Semua pasif dia keluarkan. Turtle diambil tapi purple dikorbankan. Ya selalu ada pertukaran. Tipikal yang nggak pernah berubah, habit yang nggak pernah berubah. Para pasukan dari tim Filipina hampir saja dari dulu mereka nggak pernah mau kehilangan objektif tanpa barter. Minimal banget.
point kill. Kalau point kill juga nggak dapet, skill pasti keluar. Ini mau flicker Purify itu udah kepake. Tapi setidaknya ya Ji, sekarang Toy pun masih memiliki waktu yang cukup loh. Toy masih bisa melakukan farmingan dengan cukup baik. Idok harus selalu menjadi orang terdepan. Idok harus menerima akibatnya. Semua trap, itu yang harus diamankan. Itu yang harus dia lintasin. Toy harus say thanks to Susujin sih. Kalau nggak ada Susujin dengan pengawalan terhadap turtle-nya selama 2 kali, mungkin Toy belum ada di posisi saat ini. Karena Kelra tadi satu turtle pertamanya itu benar-benar berubah segalanya. Kelra langsung ofensif. Tapi yang kita salut oleh Toy, dia nggak gemeter melawan Kelra dan bahkan dia menang solo kill. Itu adalah satu momen yang begitu baik, satu momen yang emang benar-benar harus diingat juga oleh Toy. Dia bisa solo kill, berarti dia bisa memenangkan landingnya. Sutsujin sekarang udah punya Holy Crystal. Satu hal baik lagi udah dimiliki oleh Sutsujin. Satu hal baik tapi jangan lupakan Kelra. Kelra udah Holy Trinity udah di way up Dragon menuju ke arah seorang Sutsujin. Tambah following up damage. Spear of Destruction-nya kali ini hampir mengenai ke arah seorang Sutsujin. Tapi masih terlalu jauh. Sekalipun tadi masuk kayaknya nggak wise untuk Kelra untuk bisa melakukan following up. Karena nggak bisa di cover sama Brusco. Kembali meredah tempo permainan. Cuman yang harus diwaspadai adalah bagaimana tarik ulur yang dimiliki oleh pemain Filipina begitu luar biasa. Onyx memainkan tarik ulur yang begitu baik. Brusco selalu membuka ruang. Onyx kali ini mereka berhasil mendapatkan vision terhadap para pasukan dari Mararki. Tapi Brusco on position. Mencoba mendapatkan Crimson. Tidak ada Crimson Bacon. Idong dan Sutsujin berhasil mengamankan satu lot. Meanwhile Kelra di arah Tolpen hampir mendapatkan best turret. Para pasukan dari Mararki mencoba memukul mundur para pasukan dari tim Filipina. Tapi Toy, one last hit yang gagal mencegat sama Brusco. One by one situation. Toy versus Girl. Dan no way Purify Gaming save the day for this time. Ketumbang, tapi nampaknya Kiko harus menjadi korban kedua. Kelra versus everybody. No speed of distraction. Kelra. Lihat damage terlalu sakit. Kelra mencoba untuk recover. Kelra. Nowhere to run. Kelra ter-take down. Gak ada jalan untuk pulang. Sutsujin mencoba untuk memotong jalannya seorang Super Prince. Tapi ternyata Sutsujin tidak melihat keberadaan dari seorang Brusco. Jadi Brusco masih selamat di arah top lane. Itu dia gagal sudah rencana dari Onyx Filipina. Mereka ingin mengurangi quantity dari arah Kyoshi. Tapi apa yang terjadi satu persatu mereka yang dihajar. Oke, Toy berhasil diambil. Tapi Kelra juga berhasil diamankan. Bahkan 2 player di mid tadi terlebih dahulu. Itu hilang juga. Quantity dari arah Kyoshi sekarang lengkap lagi loh. Tapi itu tadi hal yang mahal banget mereka dapetin Kelra. Karena Kelra satu-satunya momentum dari tim Onyx Filipina untuk melakukan split push. Dan sekarang mereka udah tahu gimana caranya mengatasi Kirk. Mereka akan pisahkan Kirk dari kawanan Onyx Filipina. Selama Onyx Filipina nggak bisa melakukan deliver damage dengan maksimal, Kirk nggak bakal punya kuasa. Tapi satu Lord ini nggak bisa mendapatkan pasif loh. Tapi setidaknya bisa menetralisir sedikit Ji. Apa yang udah ditekan tadi dari Onyx Filipina, mereka terus-terusan menyerang. Mereka selalu ingin mendapatkan satu play atau bahkan beberapa play dari Kyoshi. Dan sekarang waktunya untuk Kyoshi membalikan keadaan. Tapi aku penasaran sih, dari Selenanya Super Prince ini belum membuat momentum. Biasanya kalau pemain Selena yang berani untuk pakai di arah mid lane, ini adalah Selena yang on point. Dari tadi aku ngelihat Super Prince belum dapetin satu momentum. Dan aku takutkan adalah Super Prince nanti akan dapetin momen tersebut ketika pit Lord selanjutnya. Cuman setidaknya dengan sekarang Kyoshi bisa menekan, ini menjadi hal baik. Kenapa? Karena Selena untuk defense kita sama-sama tahu bukan menjadi salah satu pilihan yang baik untuk magical damage bisa melakukan pertahanan. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, Selena nggak punya high ground defender, tapi mereka menggunakan Moskow sebagai high ground mereka. Dan jangan lupakan, terkadang ada suka sesuatu yang dilupakan para pemain yang melawan Moskow. Piercing strike ke belakangnya itu loh, yang udah mulai harus dikalkulasi. Jangan sampai mereka miskalkulate bareng-bareng sama Lord, tapi ternyata damage ke belakangnya malah kena core-core-nya dari tim Kyoshi. Tapi sekarang setidaknya Toy sudah memiliki satu win of nature. Mungkin akan menjadi satu pembeda lagi nantinya. Akan ada satu momentum mungkin item tersebut akan digunakan. Gak apa-apa sekarang 90 detik. Walaupun udah ditambahkan lagi untuk cooldown. Tapi setidaknya itu akan menjadi satu item penyelamat juga. Idok gak boleh seorang diri depan sana Idok. Bakal coba di cover kah? Karena kalau Idok itu ditangkap mereka gak akan baik ketika Lord muncul. Itu dia. Mau tidak mau Idok harus mengeluarkan fish crack-nya. Kalau tadi Idok terperangkap, power initiate RRQ itu gak ada. Dan itu di saat Lord muncul dan berbahaya kalau Lord datang dari Onyx Filipina. Cuman ini sebuah informasi dan mereka harus nge-delay sedikit, tapi sepertinya konsil dilakukan. Tidak mau di-delay, para pasukan dari tim RRQ berhasil mendapatkan Lord yang selanjutnya. Fokus ke Kirk, tapi Lele tidak berhasil menaikkan Sutsujin. Dan satu hal yang mungkin harus mereka perhatikan.
RRQ emang dapetin round, tapi mereka harus lihat di mana Kelra berada. Yap. Dia nggak tahu Kelra ini bisa ngeret seluruh turret yang dimiliki dari para pasukan tim RRQ. Oke, dengan satu momentum barusan, sejauh ini Kelra ujungnya masih berada di area yang tidak terlalu dalam masuk ke dalam pertahanan dari RRQOC. Cuman, Onyx Filipina gagal bisa melakukan ataupun mengambil quantity player yang ingin dikurangin lagi, Ji. Menjadi hal baik lagi. Hal baik lagi. But it's okay, no problem. Kita lihat dari Onyx Filipina, dia masih punya Kelra. Selama Kelra nggak ter-take down, Kelra juga saat ini kondisinya udah hampir full item. Dia nggak mau pakai Wind of Nature. Dia tahu untuk berantem dengan Toy itu masih terlalu jauh di belakang sana. Dan menuju ke arah clear minion di arah top lane. Lihat, dia benar-benar manajemen laningnya bagus. Dan ini yang satu hal harus diperhatikan RRQ. Jangan sampai piercing strike-nya masuk ke arah belakang. Di arah top lane bakal coba didorong para pasukan dari tim Onyx Filipina. Menuju ke arah seorang Curl. Target utama mereka. Damage-nya terlalu sakit. Mundur ke arah belakang. Lihat Kelra, too strong. And Lord-nya selesai dengan sangat-sangat cepat. Meanwhile, Spear of Distraction-nya. Almost it's never enough. Hampir saya, tapi ternyata pertempurannya belum berakhir. Obasi ingin maju dan Jairan. By the way, the Wheel of Dragon from Brusco. Gagal mendapatkan Idok. Satu buah poin kill yang sangat mahal kalau misalnya mereka berhasil mendapatkan Idok. Karena mereka akan memastikan team fight dengan 3 versus 5. Dan itu para pasukan dari tim RRQOC gak bisa untuk gak bisa nahan tabrakan dari Onyx Filipina. Hampir saja, hampir. Tapi mau tidak mau pengorbanan dilakukan oleh Jairan. Tidak bisa, Ji. Ya bagus. Itu yang cuma bisa dilakukan di game ataupun di fight barusan. The best thing yang bisa dilakukan oleh Sundial, tapi range ya. Jangan lupakan damage dari seorang Brusco available, tapi ke depan sana masih memiliki sosok flicker yang sebentar lagi available yang harusnya tidak boleh terlalu terpancing. Kating itu sebuah masalah. Typical gameplay dari kita itu adalah gampang terkena Kating. Yep. Dan itu harus diredam oleh RRQOC. Kita tahu dia sedang owning 3.000 gold. Untuk memenangkan 3.000 gold di atas Onyx Filipina, sang raja langit dari Filipina. Ini sangat sulit, sangat susah. Jadi mereka harus pegang momentum kemenangan ini tersebut. Ya cuman masalahnya efek kejutnya sekarang yang ingin dihadirkan dari siapa? Sekarang oke, Onyx Filipina mereka mungkin terdesak. Mereka bisa masuk dalam area dari bestarnya. Cuma yang ingin masuk area dalam, ini satu-satunya momen dari Idok kayaknya bisa. Idok harus benar-benar bisa menciptakan sebuah ruang, sebuah efek kejut. Apabila bisa mendapatkan Kelra sekaligus di situ, coba. Dari tadi pressing shot-nya, Ji. Ya, bahaya banget, abis semuanya. Itu yang udah gue bilang, piercing strike yang dimiliki dari Kelra ini harus mulai diantisipasi. Karena Kelra, dia mainin lifesteal-nya banyak banget di sini. Untuk head to head, Kelra sekalipun dengan Joy, ini bakal punya power sangat tinggi. Jadi Sojin nggak boleh ada pikiran untuk langsung ke arah Kelra kalau nggak bareng-bareng. Kalau dia sendiri dia bisa kena solo kill. Anti Kuira sampai digunakan loh. Sampai digunakan sebegitu mengerikannya damage yang dihasilkan ada konsil barusan. Betul. Tapi kali ini dengan adanya Lord terpasukan dari tim Filipina, ini yang agak cukup masih aku coba cerna. Dalam kondisi under 3.000, dalam kondisi yang seperti ini, mereka menang laning management. Tapi Glorious Pathway telah dibuka, menuju ke arah King Kong beradab. King Kong kelihatan mundur ke arah belakang, tampaknya Retribution di tangan Sojin. Disengges harus dilakukan, karena kalau tidak, lihat Kelra di arah top lane. Seorang diri tadi bisa menemani. Spear of Distraction, hampir saja mendengar seorang Toy. Kelra, no way! Kelra battle everybody, gagal untuk mendapatkan endgame. RRQOC masih bisa selamat, tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx Filipina sudah menunggu di depan gerbang. Mereka kehilangan 2 player. RRQ harus dengan tenang melakukan sedikit defensif, tapi di depan mata para pasukan dari tim Onyx Filipina gak bisa dibendung. Damage terlalu besar, Lord akan dibiarkan, dan para pasukan dari tim Onyx Filipina mereka memilih untuk endgame kah? Mereka gak bisa karena ada Susuji dengan Retribution-nya. Itu dia. Retribution Sojin save day for masih ada waktu, Ji. Masih ada waktu. Lordnya sudah bergerak ke tengah. Wave minion dari bawah berhasil ditahan. Berhasil mendapatkan Riz. Kelra versus everybody. One by one situation. Tanpa membuat para pasukan dari Onyx Filipina berhasil mendapatkan Sojin. Dibalikan kembali keadaannya. One last hit. Immortality yang right at the moment. Gak bisa mendapatkan Sojin. 2 poin kill hilang. Ini bisa menjadi bencana. Layer serangan masih dihasilkan oleh Sky King from Filipina. Mereka masih ingin masuk ke dalam area pertahanan RRQOC. Menyisakan 3 player saja. Idok dan maka lihat. 2 poin kill akan menjadi pilihan utama. Free hit dari Kelra mendapatkan seorang Jairan dan Toy. One last man standing. Looking for wipe-out. Ini bencana. Onyx Filipina. What the epic comeback from Sky King. What the epic comeback from Sky King from Philippines!
Wow, layer serangan yang tiada henti dihasilkan oleh Onyx Filipina. Dan pada akhirnya runtuh juga pertahanan di game yang pertama, Ji. Oke, no doubt, no cap. Dan tentunya kita bakal mendengarkan apa yang terjadi di depan sana. So, panelists, take it away. Hampir, tapi hampir saja tidak cukup. Memang game yang panjang, keunggulan tadi di menit-menit terakhir sampai 4.000, tapi ternyata dapat Lord dengan adanya split dari Kara. Ini membuyarkan apa yang sudah dibangun oleh RRQ. Tahu nggak? Aku melihat game pertama ya, walaupun hasilnya kalah, tapi aku cukup terpuaskan dengan apa yang udah diciptakan sama mereka. Setuju. Sama RRQ. Yang pertama, Suyo nggak dapetin banyak objektif, itu udah fatal banget akibatnya. Jatuhnya, Onyx Philippines ini bener-bener manfaatin Moskov. Kalau seandainya next game atau bahkan mungkin anggap kita melihat Moskov yang masuk ke dalam Burning Phase karena tidak diambil di tiga atas. Ini bakal ada cerita yang berbeda dan itu yang mungkin sempat kita lihat juga dari pas perebutan objektif karena mereka komit banget untuk Lord. Iya, gue setuju sih. Tapi gue suka memang keputusan dari RRQ ketika dia nggak takut ya ada split push yang memang tadi bahaya banget. Bahaya banget. Sangat bahaya, tapi kalkulasi damage mereka matang. Memang susahnya tadi karena kondisi Dairon yang udah kena poke terus-terusan. Iya, kan? Iya. dia kurang seperempat HP tadi ya. Dan masih, ya harus buat maju kalau mereka mau menangin tim fight tadi di Lord. Yap, dan ini juga matahin sebenarnya gameplay dari Brusco ya yang gak banyak dapetin momen buat pick off. Iya. Ya kan kita nggak banyak dan juga untuk presensinya Super Friends sebenarnya support aja jadinya gitu kayak ngasih pressure dikit. Apa ya, kayak udah keredam aja. Gak yang terlalu agresif gitu. Dia poinnya. Jadi kayak kalau dari yang aku lihat sebenarnya mereka udah berhasil gitu loh untuk mematahkan bagaimana dominasi early game-nya. Karena emang udah terbukti turtle yang didapatkan sama Onyx Philippines cuma satu. Ya. Sisanya Lord juga diambil sama RRQ. Bahkan di momen akhir kalau misalkan emang mereka tidak anggap tidak dalam keadaan yang kritis ya. Itu kayaknya ya Lordnya bakal dimanfaatkan banget gitu loh untuk bisa menciptakan comeback. Dan ini tarik-tarikan banget dari Gold dan EXP-nya ya. Dari Iya. awal kita ngelihat 5 menit pertama juga sempat dipegang sama Onyx Philippines. Mengarah ke mereka sampai akhirnya ada momen nih Lord yang diambil sama Sutsujin. Itu menjadi satu titik ya untuk RRQ bisa kembali merenggut keunggulannya. Dan sampai di momen terakhir tadi, Lim. Gue ngelihat Brusco sih harus diwaspadai ya. Asli ketika mau retreat, Sutsujin gak pernah tadi dia bisa nyaman. Gak pernah aman. Gak pernah. Kadang malah dia dapat tapi gak nge-retreat. Ya, Karena udah kena Wild Dragon. Jadi tolong jangan lihat KDA-nya ya, tapi lihat apa efeknya dalam in-game gitu loh. Itu bahaya banget soalnya. Benar, dan King Kong menjadi MVP di game yang pertama walaupun secara